Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dia menyamarkan dirinya sebagai tembus pandang sebelum memasuki alam dewa kerajaan Brahma dan berhenti di langit di atas ibu kotanya. Ibu kota Brahma Monark terselubung dalam keheningan yang mematikan. Sebuah penghalang tak terlihat menutupi seluruh kota, menghalangi apapun untuk memasukinya. Jika dia mencoba mematahkannya dengan paksa, dia pasti akan tertangkap. Alam dewa kerajaan Brahma. Bahkan setelah kehilangan 3 dewa Brahma dan Dewi Brahma Monark, ia masih menjadi kerajaan nomor 1 di wilayah ilahi timur. Dia baru saja menenggelamkan alam dewa surga abadi ke dalam lautan darah, namun dia belum membuat persiapan apapun untuk menggunakan kerajaan raja di wilayah utara untuk menyerang alam dewa kerajaan Brahma. Mengingat kekuatan dan fondasi alam dewa Brahma Monark, jika mereka menyerangnya secara langsung, mereka pasti akan mengalami kerugian yang sangat besar bahkan jika mereka berhasil menaklukkan Brahma Monark God Realm pada akhirnya. Dia sendiri sudah cukup. Dia masih tidak terlihat saat dia berdiri di langit di atas ibu kota kerajaan Brahma. Tidak ada yang berhasil merasakan kehadirannya. Saat dia melihat ke bawah ke ibu kota, dia berkata dengan suara rendah, "Heling, bisakah dia menembus penghalang ini?" "Ya, bisa," jawab Heling tanpa ragu-ragu. Penghalang semacam ini sama sekali tidak mampu menghalangi racun pemutus pikiran yang melukai surga. Suara Heling tetap tenang dan sejuk seperti biasanya, tapi Yunce bisa mendengarnya sedikit gemetar. Itu adalah getaran yang tidak bisa ditekan oleh Heling. Bagus. Alis Yunce merosot saat dia mengucapkan kata-kata yang akan menentukan nasib alam dewa kerajaan Brahma. "Kamu boleh mulai." "Apakah saya menggunakan semuanya?" Heling bertanya dengan suara yang sangat kecil. Yunce tidak tahu jawaban mana yang ingin dia dengar lebih lanjut. "Benar, semuanya," jawab Yunce, terdengar seperti bisikan setan. Heling muncul di samping Yunce dan menatap dunia di bawah kakinya dengan tatapan kosong. Ini adalah pertama kalinya dia tidak berbicara dengannya sejak muncul. Dia mengatupkan tangannya di depan dadanya saat titik cahaya biru muncul dari tengah telapak tangannya. Itu adalah mutiara racun langit. Tidak seperti 20 tahun yang lalu ketika Yunce pertama kali terbangun di Floating Cloud City. Ada cahaya zamrud yang cemerlang di Sky Poison Pearl, cahaya yang mungkin akan membuat takut dewa kuno manapun di masa lalu seandainya mereka masih ada saat ini. Rambut panjang zamrud Heling mulai melayang, dan mutiara racun langit bersinar semakin terang. Matanya juga mulai bersinar dengan warna yang sama dengan mutiara racun langit. Kehalusannya yang biasa hilang sepenuhnya pada saat itu. Tekanan itu malah digantikan oleh tekanan yang tidak bersuara dan mengintimidasi. Tekanan itu datang dari asal-muasal mutiara racun langit. Itu adalah aura ilahi yang melebihi semua yang ada di Primal Chaos saat ini. Seperti seorang dewi kuno yang turun ke bumi untuk menghakimi orang-orang berdosa, dia membangkitkan semacam ketakutan dan rasa dingin yang tak terkendali yang akan melumpuhkan makhluk hidup manapun kecuali Yunce. Ketika cahaya mutiara racun langit mencapai puncaknya, Heling akhirnya melepaskan telapak tangannya dan melepaskan racun langit yang tidak berbentuk, tidak berbau, dan tidak berwarna. Nama racun ini adalah pemutusan pikiran yang melukai surga. Saat itu, racun pemutus pikiran yang melukai surga adalah nama yang menakutkan bahkan para dewa dan iblis kuno. Meski jauh lebih lemah dibandingkan dengan miriad kesengsaraan, itu masih cukup mematikan untuk membunuh dewa. Sejak kematian roh racun mutiara racun langit yang asli, satu-satunya racun yang Yunce mampu kembangkan adalah racun yang paling rendah, yaitu racun yang mematikan.
Dan itu setelah dia menemukan asal racunnya di benua Azure Cloud. Setelah Heling mengorbankan dirinya dan terlahir kembali sebagai roh racun yang sempurna, mutiara racun langit akhirnya mulai meregenerasi racun asalnya, pemikiran yang melukai surga sekali lagi. Hal ini terutama terjadi setelah dia mulai berkultivasi ganda dengan Heling. Meskipun hal itu tidak membantu hukum ketiadaan sama sekali, hal itu meningkatkan kecepatan pemulihan racun Heling dengan pesat. Dalam hal ini, dia bisa menyebut dirinya inkubator Heling. Meskipun ini masih belum seberapa dibandingkan saat Primal Chaos masih berada di puncaknya, itu masih merupakan harta karun surgawi yang mendalam yang memiliki racun yang dapat membunuh dewa. Meskipun racunnya 100 kali lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, meskipun sangat kecil hingga hampir tidak terlihat, racun tersebut masih melampaui akal sehat dan batas daya tahan makhluk hidup manapun di dunia saat ini. Penghalang ibu kota kerajaan Brahma gagal menghalangi pemisahan pikiran yang melukai surga sedikit pun. Itu mendarat tepat di pusat ibu kota sebelum menyebar keluar. Racun pemutus pikiran yang melukai surga tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berbau, dan bahkan tanpa aura dalam arti tertentu. Itu adalah bentuk racun tertinggi sejak era para dewa, dan bahkan seorang kaisar dewa pun tidak dapat mendeteksi invasinya. Puncak dari jalan mendalam di wilayah ilahi timur, ibu kota kerajaan Brahma tampak damai seperti biasanya. Tidak ada satu orang pun yang memperhatikan penyebaran racun. Lambat laun, seluruh ibu kota terjebak dalam pelukan mautnya. Yunce hanya menonton diam-diam saat Heling melanjutkan pekerjaannya. Dia belum melupakan rasa sakit dan keputusasaan yang hampir menimpanya ketika dia mendengar kematian saudara laki-lakinya dan bangsanya. Itu adalah rasa sakit yang dia alami sendiri. Itu sebabnya dialah yang harus melakukan ini. Dia tidak akan pernah melupakan sorot matanya ketika dia mengubah dirinya menjadi roh racun langit untuk membalas dendam. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya sedikit. Cahaya mutiara racun langit menjadi semakin redup, namun mata Heling tetap dingin seperti biasanya. Kulitnya menjadi semakin pucat, dan tangannya mulai sedikit gemetar. Tapi bukan saja dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti sama sekali, racunnya terus menyebar ke seluruh wilayah setelah menutupi seluruh ibu kota. Heling, Yunce bertanya, kamu bisa berhenti sekarang. Sudah selesai. Tapi Heling masih tidak berhenti. Melakukan segala daya untuk mempertahankan cahaya ilahi di matanya, dia berbisik dengan sangat lembut, aku ingin tahu, apakah orang yang membunuh ayah dan ibu, berada di luar ibu kota. Terguncang, Yunce dengan cepat meraih tangan Heling yang gemetar dan berkata dengan mendesak, kamu bisa memikirkannya nanti, sekarang berhenti. Kamu menghabiskan energi racun dan energi rohmu. 4 tahun lalu, Yunce bertanya kepada Qianye Yinger yang diperbudak, siapakah orang yang memburu keluarga kerajaan roh kayu? Jawaban Qianye Yinger kepadanya adalah, saya tidak tahu. Dia bahkan menyimpulkan bahwa orang itu pasti levelnya cukup rendah, atau mereka tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada orang tua Heling dan Helin untuk meledakkan bola roh kayu mereka. Yang jelas, Heling masih mengingat kata-kata itu hingga saat ini. Level rendah. Apakah itu berarti orang-orang itu berada di luar ibu kota? Perlahan, ingatannya mulai terulang kembali di benaknya. Ingatan tentang ayah dan ibunya yang meledakkan Wood Spirit Orb mereka sendiri, kenangan akan anggota klannya yang dibantai, kenangan akan adik laki-lakinya yang menjerit memilukan, kenangan akan kabar buruk yang bahkan memusnahkan harapan terakhirnya. Pupil matanya mulai berenang dengan tidak menentu, namun dia tetap tidak berhenti melepaskan racun pemutus pikiran yang melukai surga.
Dia biasanya seorang gadis patuh yang hanya tahu bagaimana mengatakan ya di depan Yunce, tapi untuk pertama kalinya dia tidak menaati perintahnya dan terus menyebarkan racun pemutus pikiran yang melukai surga semakin jauh. Aku, akhirnya memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Harinya, akhirnya tiba. Untuk orang tuaku, dan untuk klanku. Mereka harus mati. Mereka semua harus mati. Pupil mata dan tangannya mulai gemetar semakin hebat. Wajahnya dengan cepat kehilangan semua warna. Perlahan, bahkan pupil zamrudnya mulai berubah menjadi hitam, jenis warna hitam yang seharusnya tidak pernah muncul di mata roh kayu, apalagi roh kayu kerajaan. Cahaya mutiara racun langit mulai melemah dan tidak menentu. Bentuk racun langit yang tak berbentuk juga mulai berubah menjadi hijau secara tidak wajar. Heling, Heling. Ketika Yunce berteriak keras di dalam pikiran Heling namun tidak berhasil, dia akhirnya merebut kendali atas mutiara racun langit dari Heling dan memaksa kekuatannya kembali ke dalam tubuhnya. Ketika mutiara racun langit menjadi gelap sepenuhnya, cahaya zamrud di pupil Heling juga menghilang. Dia perlahan jatuh telentang sambil menatap ke depan. Yunce mengulurkan lengannya dan menangkapnya dengan lembut. Lama kemudian, mata Heling akhirnya kembali fokus dan warna seperti biasanya. Tuan, gumamnya seolah dia baru saja bangun dari mimpi buruk. Aku, menjadi sangat menakutkan sekarang, bukan? Yunce menggelengkan kepalanya dan memeluknya dengan lembut. Aku sebenarnya tidak menaatimu dan mencoba membunuh semua orang, semuanya. Air mata mulai mengalir di matanya saat dia membenamkan kepalanya ke dadanya. Bahunya bergetar sedikit saat dia terisak, ayah, ibu, Liner, apakah mereka akan membenci dan takut padaku jika mereka melihatku seperti itu? Tentu saja tidak, kata Yunce dengan suara paling lembut yang pernah dia gunakan sejak dia kembali ke wilayah ilahi timur. Sambil membelai bahunya yang gemetar dan lembut, dia melanjutkan, kamu tidak mengecewakan siapapun. Dunialah yang mengecewakan rasmu. Dia telah menyerah pada keputusasaan dan kegelapan total. Kebencian yang tak terbatas dan keinginan untuk membalas dendam adalah alasan dia menjadi roh racun langit. Tapi meski begitu, sifat baiknya belum hilang sepenuhnya. Itu adalah satu-satunya hal yang membelenggu pikiran dendamnya dan mengisinya dengan rasa bersalah yang jauh melebihi kemampuannya untuk mengatasinya. Anda telah mencapai prestasi paling mengesankan yang pernah dicapai oleh ras roh kayu sejak awal berdirinya. Yunce memeluknya lebih erat lagi. Mereka hanya akan bangga padamu. Terima kasih padamu, ras roh kayu tidak akan dirugikan lagi, katanya dengan sangat yakin. Pipinya berlinang air mata, Heling tersenyum dan mencoba membalas sesuatu. Namun, kesadarannya mulai kabur karena kelelahan yang mendalam. Akhirnya bersantai, dia tertidur lelap dalam pelukan Yunce. Setelah mengirim Heling kembali ke Sky Poison Pearl, dia menunjuk ke udara dan meninggalkan formasi rekaman suara yang lemah. Dia melirik untuk terakhir kalinya ke dunia di bawah kakinya sebelum mencibir dan pergi. Bahkan sekarang, para penghuni alam Dewa Kerajaan Brahma masih tidak tahu bahwa Yunce telah menghiasi mereka dengan kehadirannya, apalagi fakta bahwa seluruh ibu kota diliputi oleh racun pemutus pikiran yang melukai surga yang mematikan. 2 jam kemudian, sebuah suara arogan terdengar di atas langit ibu kota Kerajaan Brahma. Kianye Fantian, nikmatilah hadiahku untukmu, hahaha. Beberapa sosok segera terbang ke udara dan tiba di lokasi Yunce berada. Ekspresi mereka jelek ketika menatap rekaman suara formasi mendalam yang tidak terdeteksi oleh siapapun sampai mulai diputar. Bagaimana mungkin mereka tidak ada? Tidak ada yang memperhatikan Yunce atau hasil karyanya sampai dia sudah lama pergi.
Suara Yun Ce terus menggelegar dari formasi yang mendalam. Namun, Master Iblis ini bisa memberimu satu kesempatan untuk hidup dan tunduk padaku. Ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Kamu punya waktu 7 hari. 7 hari kemudian, kamu akan melayaniku selamanya, atau mati tanpa kuburan untuk mengingatmu. Formasi mendalam hancur dengan sendirinya, dan semua Raja Brahma saling mengerutkan kening satu sama lain. Di saat yang sama, Kianye Fantian bergabung dengan mereka dengan ekspresi gelap. Tuanku, Raja Brahma kelima bertanya, haruskah kita segera mencari Yun Ce? Dia mungkin masih bersembunyi di dekat sini. Tidak apa-apa, kata Kianye Fantian dengan nada rendah. Ekspresinya sama gelapnya dengan jurang maut. Kata-kata Yun Ce yang terekam menjerat jiwanya seperti kutukan iblis. Apakah Anda khawatir dengan ancamannya, tuanku? Raja Brahma kedua menarik kesadarannya dan berkata, saya telah memeriksa seluruh ibu kota, dan sepertinya tidak ada yang salah sama sekali. Dia mungkin hanya mencoba menakut-nakuti kita dengan ancaman kosong. Ancaman kosong. Lupakan Kianye Fantian. Bahkan sebagian besar Raja Brahma pun tidak percaya bahwa, lagi pula, tidak ada seorang pun yang melupakan tragedi yang baru saja melanda alam Dewa Surga Abadi dan alam Dewa Bulan. Satu wilayah dibantai sampai akhir, dan wilayah lainnya dimusnahkan dalam satu tarikan napas. Tidak ada yang percaya bahwa hal itu bisa terjadi sampai hal itu terjadi. Mungkin juga dia mencoba menghasut Kaisar Dewa Laut Selatan untuk mengambil tindakan, kata Raja Brahma pertama. Nan Wansheng belum pergi jauh, tapi dia tidak akan bergerak sembarangan kecuali dia tidak diberi pilihan. Batas waktu 7 hari inilah yang bisa mendorongnya melakukan tindakan putus asa. Kesimpulan logis tersebut menyebabkan semua Raja Brahma mengangguk setuju. Pada saat itulah Raja Brahma ke-10, Kianye Zixiao, terbang untuk bergabung dengan mereka. Meskipun luka-lukanya baik-baik saja sekarang, kesehatannya belum sepenuhnya. Dia segera berkata setelah mencapai mereka, tuanku, kita tidak bisa mengabaikan ini. Ini mungkin balas dendam Yun Ce atas apa yang terjadi di Snow Song Realm. Kianye Fantian mengerutkan kening untuk waktu yang lama sebelum berkata, kami bukan surga abadi, tapi kamu benar. Kami tidak bisa menunda tindakan kami lebih lama lagi. Nan Wansheng seharusnya memahami betapa menakutkannya orang-orang iblis setelah mendengar kematian alam Dewa Bulan. Ini bukan waktunya untuk bertengkar di antara kita sekarang. Kianye Fantian mengalihkan pandangannya ke wajah semua orang. Sudah waktunya untuk bertemu dengan Kaisar Dewa Laut Selatan. Ya, sudah waktunya untuk menggoda wilayah ilahi selatan untuk melancarkan serangan balik yang tegas terhadap orang-orang iblis. Tiba-tiba, dia menatap wajah Kianye Zixiao dengan penuh perhatian. Ketika sebuah ingatan menembus permukaan kesadarannya, pupil matanya segera menyusut menjadi jarum. Tuanku, tidak memahami perhatian tiba-tiba dari Kaisar Dewa, Kianye Zixiao bertanya dengan nada bingung. Dia tidak tahu, bahwa matanya bersinar hijau gelap dan menyeramkan. Ada apa, tuanku? Reaksi Kianye Fantian juga tidak luput dari perhatian para Raja Brahma. Mereka mengikuti pandangannya, menatap wajah Kianye Zixiao dan membeku. Mereka tidak akan pernah melupakan kilauan zamrud ini selama mereka hidup. Itu karena itu adalah cahaya dari mutiara racun langit. Ketika Kianye Fantian ditipu oleh Yun Ce dan Xia Qingyue dan diracuni saat dia masih menderita energi iblis bayi jahat, pupil matanya bersinar persis seperti ini. Faktanya, cahaya tidak wajar di mata Kianye Zixiao bahkan lebih dalam dari itu. Kianye Zixiao tampak semakin bingung. Kenapa kamu, semua? Ekspresinya membeku sebelum dia selesai berbicara.
Seluruh tubuhnya mulai bergetar tak terkendali saat rasa dingin yang menusuk jiwa menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mengerang saat sinar kehijauan di matanya tiba-tiba menjadi lebih terang. Auranya mulai lepas kendali saat dia jatuh berlutut dan gemetar hebat. Racun langit dari mutiara racun langit dan energi kegelapan yang mendalam memperkuat kekuatan masing-masing. Qianye Fantian telah membuktikannya dengan tubuhnya sendiri saat itu. Karena Qianye Zixiao terluka oleh energi kegelapan yang dalam beberapa saat yang lalu, dia adalah orang pertama yang menderita racun pemutus pikiran yang melukai surga. Zixiao, para Raja Brahma secara tidak sadar bergerak mendekatinya, namun mereka segera mengingat masa lalu dan malah mundur darinya. Hahaha. Raja Brahma mulai berteriak kesakitan. Saat dia mencoba untuk bangkit, terlihat jelas bahwa wajahnya juga mulai berubah menjadi hijau. Dia tampak sangat kesakitan hingga wajahnya terlihat jelek seperti wajah roh jahat. Racun, itu racun. Dia berteriak ketakutan ketika keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia adalah Qianye Zixiao, Raja Brahma ke-10 dari alam dewa kerajaan Brahma dan guru ilahi tingkat 9 yang kuat. Pada levelnya, dia seharusnya kebal sepenuhnya terhadap racun atau energi jahat apapun. Sepengetahuannya, satu-satunya racun yang bahkan bisa mengancamnya adalah racun pembunuh dewa absolut dari alam dewa Laut Selatan. Saat racun langit terbangun dari tidurnya, dia merasa seperti roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan rakus melahap tubuhnya, darahnya, kekuatan hidupnya, dan bahkan jiwanya. Dia mengedarkan kekuatan suci Raja Brahma miliknya dengan sekuat tenaga, namun meskipun dia adalah guru ilahi tahap akhir, yang bisa dia lakukan hanyalah sedikit menenangkan monster yang mengamuk di dalam tubuhnya, apalagi mengusir mereka dari tubuhnya atau memusnahkan mereka. Itu adalah racun mutiara racun langit. Qianye Fantian berkata dengan nada rendah, tenang dan sirkulasikan auramu. Racun langit adalah sejenis racun iblis, jadi semakin kamu panik, semakin buruk jadinya. Keringat dingin mengucur di telapak tangannya bahkan saat dia berbicara. Dia lebih tahu dari siapapun penyiksaan macam apa yang dialami Qianye Zixiao karena dia sendiri yang menjadi korban mimpi buruk itu, sangat mengerikan hingga dia menyerahkan Qianye Yinger kepada Yun Ce hanya untuk menghindarinya. Zixiao, kapan kamu diracuni oleh Yun Ce? Raja Brahma pertama bertanya dengan suara gemetar. Aku tidak tahu. Qianye Zixiao menggelengkan kepalanya dengan kaku sambil terdengar seperti dia ingin mati. Saya tidak pernah melihatnya ketika saya dalam perjalanan kembali dari Snow Song Realm. Tiba-tiba, suasana di ibu kota Brahma Monarch berubah tanpa peringatan. Distorsi yang tidak wajar di udara menyebabkan pandangan semua orang sedikit kabur. Kemudian, jeritan menyakitkan mulai terdengar dari setiap sudut ibu kota. Pupil semua orang melebar seperti piring, lautan titik-titik hijau tiba-tiba muncul di seluruh ibu kota. Para penjaga tergeletak di tanah, menggeliat kesakitan dan berteriak putus asa. Bahkan para murid Raja Brahma, utusan ilahi Raja Brahma, sesepuh Raja Brahma yang merupakan guru ilahi. Kemanapun mereka memandang, kemanapun indera spiritual mereka mencapai, para praktisi Brahma Monarch Realm, berbondong-bondong ambruk. Seolah-olah hal itu tidak akan pernah berakhir, seolah-olah surga tiba-tiba memutuskan untuk menghukum mereka dengan mimpi buruk Zamrud. Tidak, kenyataannya jauh lebih buruk dari itu, entah bagaimana. Seluruh ibu kota kerajaan Brahma telah berubah menjadi neraka racun langit. Apa yang terjadi? Yang terjadi. Dia adalah Raja Brahma pertama, yang paling kuat dan berkemauan keras dari semua Raja Brahma, dan suaranya bergetar,
dan pupil matanya bergetar tak terkendali. Saat ini, dia lebih suka percaya bahwa dia terjebak dalam mimpi buruk yang konyol. Kianye Fantian perlahan menoleh dan menatap subjeknya yang kebingungan. Para Raja Brahma belum menyadarinya, tapi sepasang titik hijau perlahan tapi pasti semakin membesar di dalam seluruh pupil mereka. Dia mengulurkan jarinya dan memanggil bola cahaya kecil. Dari pantulannya, dia bisa melihat sepasang titik hijau di matanya sendiri. Sementara itu, perang yang mengerikan masih terjadi di seluruh wilayah ilahi timur. Semakin banyak alam yang ternoda oleh darah dan tubuh. Meskipun perdamaian yang panjang telah mengubah sebagian besar praktisi wilayah ilahi timur menjadi pengecut, belum lagi kehancuran kerajaan merupakan pukulan besar bagi moral semua orang, bukan berarti mereka sama sekali tidak memiliki pejuang yang pantang menyerah. Alam bintang terbang adalah alam bintang atas yang kuat di wilayah ilahi timur. Sekte Pedang Jiwa Mimpi adalah sekte raja kerajaan dari alam bintang terbang. Itu juga salah satu dari sedikit sekte alam bintang atas dengan dua guru ilahi di dalamnya. Raja alam bintang terbang dan master pedang jiwa mimpi disebut Meng Chanyang. Dia adalah Divine Master tingkat 6. Meng Duanxi, putranya adalah pemenang ke-8 dalam konvensi dewa yang mendalam. Setelah 3000 tahun di surga abadi, ia menjadi guru ilahi tingkat 3. Inti pertahanan mereka, 2 Divine Master dan puluhan Divine Sovereign, mampu memukul mundur gelombang demi gelombang manusia iblis meski diserang berulang kali. Faktanya, mereka berhasil membunuh banyak orang iblis dalam prosesnya. Alam bintang terbang adalah salah satu pijakan yang diperintahkan Qiu Yao untuk dihancurkan, apapun yang terjadi, dan alam bintang atas yang diperintahkan untuk menanganinya tidak lain adalah alam bintang jatuh. Jika dinilai dari namanya saja, itu adalah alam yang sempurna untuk mengalahkan alam bintang terbang. Namun pada kenyataannya, alam bintang terbang ternyata sangat sulit untuk dipecahkan. Alam bintang jatuh tidak hanya gagal untuk berhasil, mereka juga menderita banyak korban. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin cemas Raja Alam Bintang jatuh. Hal ini terutama terjadi setelah dia mengetahui bahwa hampir 70% pijakan telah ditempati. Tikus-tikus yang ulet ini, Raja Alam Bintang jatuh memelototi Meng Chanyang dan Meng Duanxi sebelum mengancam dengan suara keras, Master Iblis kita tidak ada bandingannya di bawah atau di atas langit. Semua kerajaanmu sudah mati, jadi mengapa kamu masih berjuang dengan sia-sia alih-alih menyerah padanya? Jika kamu menyerah sekarang, kamu tidak perlu mati. Jangan kirim anggota klanmu yang tidak bersalah ke kematian karena kebodohanmu. Heh, Meng Chanyang mencibir dan mengangkat pedangnya yang berlumuran darah ke udara. Dia menyatakan dengan bangga dan penuh kebencian, bahkan dalam kematian, praktisi realem bintang terbang tidak akan pernah menjadi budak orang iblis. Lagi pula, kalian para monsterlah yang seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Dia berbicara dengan keras sehingga semua orang di sekte dapat mendengar suaranya. Memang benar wilayah ilahi timur terkejut, dan memang benar bahwa kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Namun, wilayah ilahi barat dan wilayah ilahi selatan tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Hari di mana ketiga wilayah dewa bersatu akan menjadi hari kematianmu. Heh, bodoh dan keras kepala. Raja Alam Bintang jatuh bersumpah dengan marah. Membunuh mereka. Pertarungan sengit dimulai kembali saat energi cahaya dan pedang terbang kemana-mana dan menghancurkan segalanya seperti bencana kecil. Mayat berserakan di tanah hanya dalam sekejap. Meskipun para iblis ditentukan secara fatal dan diubah oleh bencana kegelapan abadi, mereka tetap bertarung di markas Sekte Pedang Jiwa Mimpi. Faktanya,
Semangat para pembela HAM tumbuh setiap kali mereka berhasil mengusir orang-orang iblis dengan kemauan keras. Orang-orang iblis tidak hanya gagal mengambil satu langkah lebih jauh ke dalam wilayah Sekte Pedang Jiwa Mimpi, tidak lama kemudian mereka terpaksa mundur lagi. Bukan hanya mereka saja yang mengalami kegagalan. Pertempuran serupa juga terjadi di seluruh dunia Bintang Timur. Membunuh mereka semua. Basahi pedangmu dengan darah orang iblis. Meng Canyang meraung setelah memenggal kepala ratusan orang iblis dalam satu serangan. Itu seharusnya meningkatkan moral rakyatnya, tapi dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang mengerikan dan mengangkat kepalanya. Ruang di atasnya tiba-tiba terbelah saat seorang wanita cantik dengan rambut hitam dan jubah hitam perlahan turun ke medan perang yang dilanda perang. Dia tampak seperti sedang berjalan-jalan santai di taman, dan seluruh alam bintang terbang menjadi sedikit gelap ketika dia melihatnya. Ketika Realem King Bintang jatuh melihatnya, dia berteriak ketakutan dan kegembiraan. "Baiklah, selamat datang, Nona Yanwu." Yanwu tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengulurkan tangan dan menyerang Meng Canyang dengan tombak hitam yang dikelilingi oleh petir hitam yang tampak menyeramkan. Meng Canyang adalah guru ilahi tingkat 6, tetapi dia merasa tubuh dan jiwanya akan hancur berantakan karena kekuatan yang mengerikan. Ayah kerajaan, Meng Duanxi merasakan hal yang sama saat dia bergabung dengan ayahnya dan bersama-sama membalas Yanwu. Kedua energi itu saling beradu keras satu sama lain, dampaknya begitu melengking sehingga darah keluar dari telinga praktisi yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang bersamaan. Kemudian, kegelapan yang melahap energi dan ruang serta menghempaskan ayah dan anak tersebut ke tanah. Kekalahan mereka sangat cepat dan menentukan. Tidak gentar dengan kemenangannya, Yanwu maju selangkah dan mengayunkan tombaknya secara horizontal. Kekuatan iblis Yama mulai berjatuhan dari langit seperti meteor hitam. Lingkaran kegelapan menyebar sejauh 500 km dalam sekejap. Darah murid alam bintang terbang dan praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara seperti karung darah bocor. Dia memutar tombaknya lagi, dan badai hitam menghancurkan 6 Divine Sovereign dan puluhan Divine King dalam sekejap. Bahkan formasi pelindung besar Sekte Pedang Jiwa Mimpi telah bertahan kuat selama beberapa hari, namun satu serangan itu menyebabkan retakan hitam menyebar ke seluruh permukaannya. Sekte Pedang Jiwa Mimpi masih tidak berhenti melawan. Mengaum sekuat tenaga, Meng Canyang dan Meng Duanxi meledakkan puing-puing yang mereka tabrak dan menyerbu ke arah Yanwu seperti dua matahari yang terik. Pada saat Yunce kembali ke alam Dewa Surga Abadi, wilayah itu sudah sepenuhnya ditempati oleh wilayah ilahi utara. Tidak ada jejak aura mendalam surga abadi yang dapat ditemukan dimanapun. Fen Daoqi telah mengambil tanggung jawab untuk menghitung jarahan yang mereka peroleh setelah membantai kerajaan. Ternyata, alam surga abadi masih memiliki banyak kekayaan bahkan setelah menghabiskan banyak sumber daya untuk peristiwa besar baru-baru ini. Bagaimanapun, mereka terakumulasi selama ratusan ribu tahun. Yunce tanpa ekspresi menyebarkan hukum ketiadaan dan mengaktifkan kembali penghalang perlindungan alam Dewa Surga Abadi. Dia memiliki kendali penuh atas hal itu. Penghalang perlindungan untuk jantung kerajaan sangat kuat. Tapi karena manusia iblis telah muncul langsung di dalam alam dewa, penghalang perlindungan menjadi tidak berguna sama sekali selama invasi. Sekarang, itu adalah perisai perkasa yang melindungi para penjajah. Hal ini juga mengubah bekas kerajaan wilayah ilahi timur menjadi pijakan terkuat yang dimiliki wilayah ilahi utara. Apakah kita belum mengatasi semua pijakannya? Yunce menatap titik-titik berkedip pada proyeksi mendalam sebelum tersenyum. Jika mereka sangat menikmati perjuangan ini, maka tiba-tiba
Aura yang seharusnya tidak ada di sini mendekatinya dengan cepat dari kejauhan. Yun Ce menatap ke arah datangnya. Segera, seorang pria jangkung muncul di depan Yun Ce dan membungkuk bahkan sebelum dia menarik napas. Tian Guhu menyapa Tuan Iblis. Yun Ce mengerutkan kening. Bukankah kamu seharusnya berada di utara sekarang? Mengapa kamu di sini? Tian Guhu segera menjawab, Ratu Iblis memerintahkanku untuk menyerahkan sesuatu yang sangat penting kepadamu. Bahwa dia telah mengirim Tian Guhu berarti apapun yang ingin dia sampaikan ke tangannya sangatlah penting. Tian Guhu mengangkat tangannya dan membuka kunci penghalang yang mengelilingi benda yang dibawanya. Beberapa bola kebiruan segera memasuki pandangan Yun Ce.